Tapi Xiao Yan mengerti bahwa semakin erat dia memeluknya sekarang, semakin dekat dia untuk kalah. Jika itu hanya tubuh roh, itu dapat dipertahankan oleh sumber daya, ikutlah denganku, Yuaner, bahkan jika itu tidak dapat dibangkitkan, tidak dapat dihindari untuk mempertahankan keadaan saat ini. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan berbisik pelan kepada Qianying dalam pelukannya. Tubuh spiritual ini hanya bisa ada di alam Suanyin, dan tidak bisa pergi. Permaisuri menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tetap diam, pemisahan telah menjadi fakta dan tidak dapat diubah. Kelinci Aisyun membawa Xiao Yan ke bintang tempat alam Suanyin pertama kali tiba, alam Suanyin yang masuk dari sini secara alami akan pergi dari sini, tetapi sebenarnya tidak perlu datang ke sini, Xiao Yan dapat langsung melewati Zichen. Pohon dunia di lantai 10 dari menara imajiner pergi. Tetapi ketika dia benar-benar ingin pergi, Xiao Yan sangat enggan untuk berpisah dengannya, dia memeluknya untuk waktu yang lama dan tidak melepaskannya, tetapi permaisuri menepuk Xiao Yan dengan ringan. Oke, mengapa lelaki besar itu masih menangis, saatnya pergi. Tapi Xiao Yan tidak melepaskannya, karena dia tahu bahwa perpisahan ini berarti tidak akan ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Permaisuri mengguncangnya kepala, meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, aku tidak mau, tapi air mata tidak bisa berhenti mengalir. Aku mencintaimu di masa lalu dan kehidupan ini. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu satu keberuntungan terakhir. Aku akan memberikan diriku untukmu. Permaisuri tersenyum lembut. Dia tahu bahwa sekarang dia harus mengucapkan selamat tinggal padanya. Tunggu. Yuaner, jangan. Xiao Yan merasa lengannya kosong, dan sosok permaisuri berubah menjadi gelembung, lalu menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan, dan sosok permaisuri menghilang. Xiao Yan, kisah kita harus berakhir di sini. Ini adalah semangat dunia milikku, dan aku memberikan semuanya padamu sekarang. Namaku Chen Xianyuan. Aku istri Xiao Yan, suara permaisuri menjadi lemah dan halus, mata Xiao Yan tiba-tiba bingung, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin berteriak tetapi menemukan bahwa suara itu tersumbat di tenggorokannya, rasa sakit yang menggelitik di hatinya datang seperti air pasang. Perpisahan datang terlalu tiba-tiba, tetapi tampaknya tidak peduli bagaimana mengucapkan selamat tinggal, itu tidak dapat diterima, jadi permaisuri akhirnya membuat pilihan ini, jika tidak, Xiao Yan mungkin akan kesulitan membuat keputusan untuk pergi. Aku bahkan belum mengucapkan selamat tinggal padamu. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tetapi dia terlihat sangat kesepian. Rasa sakit yang menyayat hati ini benar-benar akan membuat orang sedih untuk sementara waktu, Xiao Yan. Tidak terkecuali, sebelum Xiao Yan benar-benar bisa tenang, tiba-tiba tidak ada apa-apa di bawah kakinya, dan kelinci Bingyun berubah menjadi bentuk manusia, seorang gadis kecil yang nakal dan imut, meringis pada Xiao Yan, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Kelinci Kuan. Bingyun juga pergi, Xiao Yan berdiri di tempat yang sama, melihat kehampaan positif alam Suanyin, tetapi itu meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan untuk Xiao Yan hanya dalam beberapa ratus tahun, tepat ketika Xiao Yan akan pergi kapan. Tiba-tiba dia merasakan aliran kekuatan abadi yang stabil mengalir ke arahnya di sekelilingnya, Xiao Yan belum bereaksi, tetapi dia merasa bahwa kekuatan abadi di tubuhnya penuh dan secara bertahap mencapai keadaan penuh. Kekuatan abadi asli mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan hanya kekuatan abadi asli yang dapat mencapai efek terobosan. Setelah beberapa saat, aura tirani tersapu dari tubuh Xiao Yan. Langkah kedua dari keabadian Kaisar. Xiao Yan sedikit terkejut, karena terobosan mendadak itu agak tidak bisa dijelaskan, bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menerobos. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Xiao Yan hanya memikirkan permaisuri. Pasti permaisuri yang menganugerahkan Xiao Yan semangat dunia, yang membuat kekuatan Xiao Yan melonjak. Saat Xiao Yan menerobos ke langkah kedua, kegelapan menyelimuti Xiao Yan seketika, dan Dewa Emas muncul lagi, kucing ungu Dewa Abadi berdiri di atas telapak dewa, menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Rasa kematian yang kuat menyelimuti Xiao Yan dalam sekejap, persis sama dengan yang dia temui sebelumnya. Setelah kesadaran Xiao Yan runtuh, dia memadat lagi dalam sekejap,
seolah membuat Xiao Yan berulang kali melompat antara kematian dan kelahiran kembali. Dan, lebih dari sekali, Dewa Keabadian tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbicara, dan membuatnya bolak-balik antara kematian dan pemulihan. Xiao Yan merasa bahwa keinginannya akan runtuh, dan dia jatuh ke dalam siklus tak berujung reinkarnasi. Gigi Xiao Yan kencang, jika dia melanjutkan, dia mungkin menjadi gila dalam keadaan ini, tidak peduli kekuatan macam apa itu tidak akan berpengaruh pada saat ini, tetapi ketika dia bingung, sebuah kekuatan tampaknya langsung menahan orang yang jatuh ke dalam jurang. Xiao Yan. Senior Lan Feng. Cahaya biru muncul di depan Xiao Yan, dan kemunculan cahaya biru ini langsung menarik Xiao Yan keluar dari keadaan mati, runtuh dan kondensasi ulang. Kekuatan ini diberikan kepada Xiao Yan oleh Lan Feng yang abadi. Ini adalah kehendak abadi Lan Feng. Nasib buruk. Salah, meminjam kehendak orang lain dianggap tipuan, itu saja, masih terlalu lemah, keluar, membosankan. Dewa Keabadian berkata dengan tidak senang, dan dengan lambaian tangannya, kesadaran Xiao Yan keluar dari ruang gelap. Dewa ini menasihati Anda, jika Anda tidak memiliki kemauan yang cukup kuat, jangan tingkatkan kekuatan Anda di akan, jika tidak, dewa ini akan Anda tidak bisa melewatinya. Petik 2. Meskipun saya pernah mengalami perasaan yang sama sebelumnya, itu masih membuat Xiao Yan merasa ketakutan pada saat ini, dan sulit untuk tenang, karena perasaan kematian terlalu nyata, dan Xiao Yan dipaksa untuk diseret ke dalam kematian. Tidak bisa melawan. Xiao Yan hanya bisa menunjukkan senyum pahit. Setelah beberapa lama, jantungnya berdetak dengan kecepatan tinggi perlahan menjadi tenang. Aura yang memancar dari tubuhnya telah mencapai langkah kedua. Masih ada sumber kekuatan abadi di sekitar, tetapi dalam hal kuantitas, Xiao Yan tidak lagi dapat mencapai titik kepenuhan. Sejak dia menembus keabadian, kapan dan bagaimana menerobos Xiao Yan, saya belum menemukan aturannya. Saya hanya tahu bahwa kuncinya adalah meningkatkan ki dunia nyata. Tapi, sekarang kekuatan Xiao Yan tidak terus meningkat, itu tampaknya itu bukan karena kurangnya ki dunia, atau kekuatan asli keabadian tidak cukup, itu lebih seperti memblokir masuknya kekuatan asli keabadian. Setelah terobosan barusan, Xiao Yan diam-diam terkejut. Ini jauh lebih menakutkan daripada malapetaka, Dewa Keabadian jelas tidak melepaskan Xiao Yan sama sekali. Bahkan rasanya Xiao Yan menggandakan kekuatannya di sini. Xiao Yan tersenyum kecut, permusuhan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia, yang tidak baik untuk menyinggung, benar-benar menyinggung kehendak dunia, dan itu adalah kehendak dunia yang sangat tidak terstruktur, tidak hanya tidak memberikan Xiao Yan bahkan lebih tersiksa. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Jika wasiat abadi Lan Feng telah tampaknya tidak membantunya, saya khawatir dia masih berada dalam kematian dan pemusnahan seperti itu sekarang. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk menerobos ke langkah ketiga sekarang, keinginan Xiao Yan tidak cukup kuat. Tampaknya di masa depan budidaya, lebih penting untuk mewujudkan kehendak keabadian. Xiao Yan bergumam, tidak peduli apakah dewa keabadian itu keras padanya atau tidak, karena kekuatannya semakin kuat, dia pasti tidak akan mampu melakukannya tanpa kemauan yang kuat.